Dan juga kita sudah bisa memasukkan unsur yang tadi saya bilang yang kita hirup adalah Allah. Nah itu seperti kejadian nafahtu fihi min ruhi. Bukan Allahnya yang kita hirup, tapi ya sifat-sifatnya Allah yang kita masukkan ke dalam diri kita. Yang dinamakan apa? Ya sifat ma'ani tadi ya. Itu masuk ke dalam tubuhmu, menjadi di dalam tubuhmu, maka bentuk keluarnya perbuatannya adalah Muhammad. Nah, itulah yang kita namakan kosong titik alif atau satu atau ahad tadi. Itu semua kodratnya Tuhan. Nah, ahadnya duduk di mana? Ahad itu ketika awal kita diberi ya. Ketika akhir ya kembali ya itu. Gitu ya. Ya, ada kalimat, ada kata yang ketika awal kita diberi dan kita bawa nanti kembali kepada jalan pulang ya kita bawa ya itu sendiri. Itu yang dinamakan ahad ya. Dari ahad kembali kepada ahad ya. Qul huwallahu ahad ya. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ahad kembali kepada ahad. Awalnya diberi ahad, nah nanti kita pulangkan juga ahad. Maknanya apa? Awalnya kita diberi suci ahad sudah. Dan nanti kita kembali ya, yang suci itu juga yang dinamakan ahad. Dari suci kembali kepada suci, dari ahad kembali kepada ahad. Itu yang dinamakan kita mengembalikan rojiun gitu ya. Mengembalikan sesuatu yang awalnya ahad dikembalikan kepada ahad. Itulah alasan Bilal bin Rabah kenapa di akhir hayatnya beliau menyatakan ahad. Ahad. Ahad, nah, tidak menyatakan Allah, 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 karena yang awal diberi adalah ahad. Ya. Jadi, ahad itu sudah pasti dinamakan fitrah suci. Nah, kembali kepada yang suci. Maknanya, ya, Qul huwallahu ahad itu kan biografinya Tuhan, biografinya Allah itu sendiri. Ya, seperti kita sudah kenal, sudah dekat, maka kita tidak menyebut Allah lagi, tapi menyebutnya ahad. Ahad, nah, seperti Bilal bin Rabah. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut. Silakan Mbah Sobo lagi. Tepat sekali Abah, karena huwallahu ahad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Sudah selesai di situ ya Allah. Ahadnya Allah, ahadiyahnya Allah, ahad, ahad, ahad. Huwallahu ahad. Ahad, ahad, ahad. Jadi yang ada hanya cuman tenang dan senang, bergembira, berbahagia. Dari ahad kembali ke ahad. Maka ada yang tercantum seperti kalau yang dipakai wahidiyah, fafiru ilallah kan gitu. Sebenarnya ya ahad-ahad itu. Karena alhamdulillah kan mesti tasjid juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bacaannya ya ahad, ahad. Alhamdulillah ahad. Rabbul alamin. Kita merasakan di situ. Tetap saja kembali dari ahad ke ahad. Betul sekali Abah. Monggo lanjut Abah. Makasih Dana. Lanjut. Kalau dari kalimat Bismillahi jatullah, kun sari kun sirrullah kan itu. Karena kita ini bisanya menghadap karena dihadapkan dengan menyebut asmanya kan itu. Berarti tetap saja di ahad itu apa ya? Artinya ahad dari ahad kembali ke ahad lagi, tetap saja nggih. Dari pelajaran Bismillahi, kelawan nyebut asmoning Gusti Allah, Datullah kan itu ya, dari zatnya Allah. Kun sari kun sirrullah kan itu. Tetap saja. Jadi bisanya menghadap, bisanya ada karena diadakan, artinya bisa menghadap ya dihadapkan, tetap saja kepada ahad.
Akhirnya tidak terucap, tapi kita bisa merasakan di situ, merasakan. Jadi ketenangan, keheningan sang jiwa apabila kita itu diam dari kalimat kata suci itu, diam di dalam paham kan itu. Paham di dalam pengetahuan, pengetahuan di dalam merasakan adanya kekuasaan itu sendiri. Ahad, ahad, alhamdulillah, 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 lillah, hirobul alamin. Tetap saja ahad, karena mati semuanya, lamnya mati, tasjidnya nggak ada, yang ada ini cuman ahad, dari ahad ke ahad itu. Terbacanya ahad, ahad, hu ahad, Allahu somad, ketergantungan. Karena sekian banyaknya tetap saja salah itu sebenarnya benar itu. Untuk merana, untuk mengantar, sepertinya di situ. Muter, bingung, lama-lama ketemu gitu. Ketika kita sudah capek, lelah, akhirnya tertidur. Di dalam tidur itu kadang-kadang kita kan tidak sadar di situ, baru dikasihkan dari tidak sepengetahuan kita. Berarti adanya ayat 1000 dinar itu apa? Kalimat ini berarti kalimat untuk membawa ke tauhid apa ya? Dari yarzuqu min haitsu la yahtasibnya itu. Kalau dalam pembelajaran kan di situ. Setelah capek baru dikasihkan. Kadang nggak capek sama sekali tapi dikasihkan itu, tapi bukan buahnya, bukan buah kebahagiaan, tapi istijrot di situ. Makanya kayak yang sekarang ini, yang kenyataan ini, banyak orang itu yang dikasih kemewahan-kemewahan sehingga dia lupa dijuju. Tapi yang saya kira yang ketunggalan itu ya ahad itu tadi, yang si miskin itu, yang si kaya itu, ahad itu yang paling kaya sudah dari asal usul kejadian. Karena sebelum adanya kosong pun yang ada itu sebenarnya isi, tapi isi itu tidak bisa terungkap. Yang isi itu sendiri ya isi itu, hidup itu sendiri kan itu ya. Lalu dia menciptakan sebuah sang kehidupan, adanya al hayu al qayyum itu tadi, ya hayu ya qayyum kan itu. Duh ya Allah Gusti Dat kang mau urip kang ngauripi kan itu. Hidup yang menghidupi gitu. Jadi kalau hidup itu sebenarnya batin itu sendiri, sedangkan ya hayu ya qayyumnya itu tadi itu kan sang dohirnya itu. Jadi kalau sang batin itu tidak bisa hilang, sudah ada isi itu, bukan kosong kan gitu. Maka ketika lupa sangat sama isi itu, kosong yang berjalan, maka akan hancur semuanya. Tapi tidak bisa untuk menghilangkan atau melenyapkan atau menghancurkan, karena sang isi itu sendiri, sang hidup itu sendiri yang maha ada kan itu. Ke dalam pembelajaran di perwayangan itu sendiri, ya Durno itu tadi, sang Durna itu tadi, yang membawa kekosongan itu. Dianggapnya nggak ada isi. Jadi yang si miskin yang bodoh artinya seperti Ratu Bima itu yang Bima itu yang tenggelam di dalam lautan itu karena atas perintah dari sang Durna itu. Durna sendiri tidak tahu. Artinya tidak yakinlah bahwasanya kalau adanya yang maha kuasa, bahasanya dianggapnya kosong gitu.
Akhirnya karena yang diperintah itu tulus hatinya, murni, ikhlas dan murni dari mengemban dari sang guru itu tadi, guru Durna itu tadi, akhirnya dia tenggelam. Yang terjadi tidak sesuai apa yang dikatakan sang Durna itu tadi. Sampai dia ketemu Dewa Ruci itu tadi. Pengkajiannya kan di situ apa? Dari ahad ke ahad itu. Karena ahad itu bukan kosong, ahad itu isi. Nah, kalau kosong ini hiasan. Sebelum ada kosong itu isi itu sudah ada, tapi adanya tidak satu pun, semuanya nggak ada yang mengetahui itulah itu. Maka ingin diketahuinya, lalu menciptakan kosong itu dari titik itu yang berputar itu, lalu dikasih nama. Itu yang dinamakan Goibal Guyub tadi. Nah, Goib yang insya nggak Allah boleh memberi kuasa. diketahui, Nggih. ya. Nggih, Goib yang nggak tentu. boleh diurai lagi. Nggih, itu. Alhamdulillah, Pak. Ada kisah ya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu sebetulnya ajarannya sudah benar gitu ya. Nah, maka bertemu dengan Sabdo Palon. Nah, ceritanya gitu Kang Sok. Nggih. Nah, ketemu Sabdo Palon itu diingatkan tentang kesombongan Syekh Siti Jenar. Jadi Sabdo Palon tidak menyalahkan ajaran Siti Jenar, tapi yang disalahkan itu kesombongannya. Ya. Seolah-olah hanya di antara wali itu hanya dia yang mengetahui tentang hakikat kosong itu sendiri atau hakikat ahad itu sendiri. Makanya dia berani menyebut Allah kan gitu ya, karena sudah duduk pada ahad tadi. Karena ahad bukan Allah kan gitu. Dia sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah Nggih, ahad. zahirannya dari ahad tadi. Ahad. Ya, makanya kembalinya ahad ini sebetulnya ya justru bagi orang-orang yang memang terbuang, terusir ya, al-ghurabah. Kayak Bilal itu kan orang-orang yang terusir ya, teraniaya budak. Nah, justru dari para sahabat tidak ada yang bisa menyebut ahad, tapi Bilal bisa menyebut ahad kan. Itulah luar biasanya Bilal. Jadi antara sahabat Rasulullah yang luar biasa itu ya Bilal dan Uwais Al-Qarni. Nah, kalau yang 4 sahabat itu memang penerus, dijadikan oleh Rasulullah untuk penerus beliau. Maka ditanamkan ilmu-ilmu yang memang tidak dibukukan ya, langsung diberikan langsung. Ilmu-ilmu yang langsung diaturkan kepada para 4 sahabat tadi. Yang jelas ya ilmunya antal mutu qoblal maut. Itu yang diajarkan kepada para 4 sahabat tadi. Tapi cara penerimaannya 4 sahabat itu berbeda-beda kan gitu ya. Karena belajar level kesadaran itu ya kembali kepada yang menyadari, ya, bukan kembali kepada apa yang diajarkan. Kan. Contoh begini, ya, saya menyajikan sesuatu kesadaran, nah materinya sudah gitu ya, caranya juga sudah diajarkan. Ya. Tapi untuk penyerapannya, ya, untuk serapannya kembali kepada level dirimu masing-masing, kan gitu. Bagaimana kamu menerima ya, tentang kesadaran itu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan kodrat ya, yang nggak bisa dibilang sama tadi ya. Kita punya kodrat yang dinamakan bisa menyerap itu sesuatu ya sesuai dengan serapan kita ya. Serapan dirimu itu yang dinamakan kodrat dirimu ya. Nggak bisa sama gitu ya. Maka ilmu rasa itu sebetulnya kan bukan sesuatu yang dijelaskan kan gitu ya. Makanya Kang Sopo bertanya dengan saya, Kang Sopo, Abah barusan minum teh, gimana rasa teh itu? Ya mungkin setahun kalau saya menjelaskan rasa teh itu bisa setahun nggak selesai kan? Nah, makanya Kang Sopo saya beri teh juga, Kang Sopo dengan minum teh, coba kita sama-sama minum teh. Nah artinya kita menunjukkan bahwa zuk rasa itu ya Allah itu memberi resapan yang berbeda di antara semua makhluknya kan gitu ya. Masuk dalam makom ya, takaran. Iya, masuk pada makom.
Ya, masuk kepada benih sulbi tadi kan. Kita sulbinya ini berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah merasakan teh sama-sama, nah, ternyata ada yang datang. Nah, orang itu lagi sakit. Gak enak. Menanyakan rasa teh. Ya, saya suruh minum teh juga. Nah, dia bilang teh ini kok pahit ya. Nah, kan Pahit. berbeda kan. Jadi makomnya itu yang berbeda, bukan rasanya yang dijelaskan ya. Makomnya itu yang berbeda. Nah, ketika kita melihat makom atau kedudukan itu, ya, itulah makanya sering kamu Identitas dan ziarahi. kuantitas. Betul. Ya Allah. Banyak orang menziarahi makam, ya, bukan makam ya. Makam wali, makam orang tua, makam sunan kan. Tapi dia lupa dengan makom. Makom Dirimu yang ini ada di yang dalam masih hidup punya makom. Nah, itu. Makom di dalam diri itu lebih luar biasa. dilupa. Ada dua nisan yang dinamakan, nisannya di dalam dirimu itu yang dinamakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Dua nisan itu yang dinamakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di dalam diri. Sudah kamu pertemukankah? Sudah kamu ijab kabulkankah? Nah, sesuatu yang belum diijab kabul itu yang dinamakan belum qadarullah. Nah, qadar itu kan ketentuan dari Allah, tapi yang menentukan adalah dirimu. Kan? Maka dilambangkan Lailatul Qadar 17 Ramadan itu terjadinya perang Badar. Perang Badar itu perang apa? Perang kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Ya. Nah, itu maknanya kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Nah, kafir Quraisy itu ada di dalam dirimu. Muslimin ada di dalam dirimu. Mukminin ada Berarti di yang dalam harus dirimu. Kafirun ada di dalam dirimu. Yang harus mi'raj itu kita sendiri apa ya? Kitanya sendiri Iya. yang harus mi'raj. Iya, namanya fitri itu apa sih? Namanya fitrah suci itu apa sih? Ketika kamu bersalam-salaman di dalam dirimu, ya, mana yang kafir bersalaman dengan yang muslim, ya. Ya, mana yang muslim bersalaman dengan munafik, ya. Mana yang munafik bersalaman dengan yang fasik. Akhirnya kembali ahad. Ya, ada ijab kabul. Itulah sebetulnya Lailatul Qadar. Nggak usah kalian tunggu. Ya. Yang datang dari Allah itu Tiap hari. sebetulnya sudah didatangkan, Tiap iya, hari, tiap sudah menit, didatangkan di awal. Lailatul Qadar apa ya? Sudah ada, iya. Maknanya Laila itu apa sih Laila? Nah, Laila itu adalah ketentuan atau qadarullah yang kamu malam bisa dan siang, merasakan, ya. malam. Ya, bisa kamu merasakan. Nah, di sini Laila itu bukan malam yang waktu ya, yang bersinggungan dengan siang. Jadi Lail ini adalah sesuatu keadaan di dalam batinmu. Gitu lah, ya. Di dalam batin. Ada Lailatul Qadar, ya. Ada Lailatul Mi'raj, subhanallazi asra bi abdihi laila. Ada Lailatul Sa'ban. Apa yang dinamakan Lailatul Sa'ban itu? Yaitu dinamakan Lailatul Barat, nisfu Sa'ban. Ya. Makanya ketika kita mengenal Laila ini, nah sekarang ini di Amerika siang. Di sini malam, di Amerika siang. Nah, seumpama di sini mendapatkan Lailatul Qadar di Indonesia, apakah yang di Amerika mendapatkan? Ya mendapatkan sama, ya. Pancarannya, fadilahnya sama-sama mendapatkan. Karena Allah tidak menurunkan kepada sesuatu yang dualitas. Allah itu menurunkan sesuatu yang kepada rahmat. Itu dinamakan Jadi sigot, tercelup. dalam putaran waktu nggih apa nggih? Jadi putaran waktu kayak seperti di Jawa Timur belum maghrib di sana apa kacek 1,5 jam kadang gitu. Berputar dari adanya itu tadi. Makanya yang dinamakan Lailatul Qadar tiap menit, tiap hari, tiap waktu, tiap detik selalu mengalir. Ya. 5.002. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita menyatakan perbedaan waktu itu sebetulnya adalah tidak beda ya. Ya pandanganmu aja yang terhijab.
Gitu. Terijabnya bagaimana? Ya, terijabnya itu ketika sebetulnya kan tidak terputus, ya. Mau ada azan, mau ada sholawat, mau ada syahadat, ya. Mau ada apapun itu tidak terputus. Coba sekarang kamu jadikan dirimu itu angin, ikuti arah angin ini. Ya, sekarang ini ada yang azan di sana ini, ya. Ada yang azan, nggak ada. Azan ini nggak putus, kalau berputar terus satu dunia dalam 24 jam, dia nggak terputus, mengulang lagi. Ya, ini yang dinamakan apa? Tawaf. Ya, tawaf itu nggak terputus. Ya. Maka dinamakan tujuh. Tujuh itu dalam arti ya, kalau dulu saya belajar ya ilmu tujuh itu dalam arti makna tujuh itu nggak ada hitungan. Makna tujuh itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau, tidak terjangkau. Ya. Ya. Makna tujuh itu yang dinamakan justru abadi, dia nggak terputus. Gitu. Maka di dalam azan itu kan ada sholawat, ada syahadat, kan. Nggak terputus. Ini yang dinamakan rahmatan lil alamin itu ya, sebetulnya ya diajarkan oleh Indonesia. Ya. Nggak ada negeri lain yang menyatakan negeriku sambung menyambung menjadi satu, nggak ada. Tapi kalau Indonesia saya luar biasa ya, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia Raya. Nah, makanya Nusantara ini tempatnya Jamrut Katulistiwa. Kita punya zikir sendiri, namanya zikir sambung menyambung menjadi satu. Makanya di sini ketika kita sudah menyatakan bahwa ya, kita ini adalah sesuatu yang wadahnya Allah yang berpencar di mana-mana. Nah, ya. Nah, Allahnya ini utuh, ya, Allahnya utuh. Maka ketika kamu sudah menjadi pandang satu kepada yang satu tadi, ya, saya mandang Abaji, mandang Kang Sobo, itu semuanya adalah yang di atas ini adalah saya juga. Nah, ini dinamakan sudah pandang satu kepada yang satu. Ini yang dinamakan fitrah. Ya, fitrinya duduknya di situ, sucinya di situ. Ya, ya ini sudah Lailatul Qadar. Kalau kalian mencari Lailatul Qadar, bentuknya itu sudah Lailatul Qadar. Ya. Kamu menyatakan satu, itulah yang dinamakan Lailatul Qadar. Ya, maka wujud perang Badar itu sebetulnya di dalam dirimu ada yang musyrik, ya, ada yang kafir, ya, ada yang muslim, ada yang mukmin. Nah, itu saling berdamai, saling berdamai kan. Maka yang berdamai itu adalah mim maujud tadi, gitu lah. Kalau alif lam itu tidak bisa dipatahkan, ya. Nah, itu dinamakan kesadaran lam alif. Nah, kalau sudah ke alif lam tadi tidak bisa dipatahkan. Yang kita sebut dengan al tadi. Ya. Ya, ada al nisbi, al bisni, ya, kata Kang Sobo tadi. Ada al aziz, ada al ahad. Nah, kalau sudah bicara al, ya, itu yang memang kodratnya alif dan lam yang selalu bersama, ya. Atau begini, kita nyatakan Tuhan dan Ruh itu selalu bersama, ya, nggak akan terpisah antara Tuhan dengan Ruh, gitu. Maka di sini ketika kita menyatakan bahwa Tuhan dan Ruh itu adalah sama, ya, ya, maka dia tidak bertempat dan tidak menempati, kan gitu, ya. Makna tidak bertempat dan tidak menempati itu jangan diartikan dia itu artinya tidak ada, ya. Makna dinamakan meliputi itu dia bergerak terus, ya. Bertempatnya itu dia karena bergerak, ya, bergerak terus. Nah, ini dinamakan meliputi. Justru sesuatu gerak Tuhan itu tidak pasif, dia bergerak terus. Nah, itu makna meliputi itu kamu harus menyatakan betul. Seperti napas ini. Napas ini keluar, masuk, naik, turun, kan bergerak. Nah, ini bisa dibilang meliputi. Ya, kamu menyatakan mana sih yang meliputi ini, ya?
Ya, kata-kata Allah meliputi ini barangnya yang mana sih? Kadang-kadang dicari kan nyata wujudnya yang mana? Ya benar. Ya harus baru kamu bisa nyatakan. Nah, makanya itu yang dinamakan nafas tadi. Itu meliputi. Nah, terus ada sesuatu yang menarik gitu ya. Menarik nafas ini sesuatu yang dari dalam kan gitu ya. Ya. Nah, dia itu yang dinamakan tidak menyerupai apapun ya. Tapi dia bisa menyedot semuanya ya. Yang meliputi itu tadi disedot oleh yang dari dalam tadi. Ada kodrat Allah yang dinamakan kodrat titik tadi ya. Satu titik ini yang disebut hal ata alal insan ya, sebelum disebut manusia, sebelum disebut apapun ya. Maka insan itu bukan tubuh kan gitu ya. Dirimu itu nanti akan dihidupkan kembali, artinya dihidupkan kembali itu disucikan dalam bentuk yang tidak terlekati apapun. Nah, titik itu yang dinamakan nyawa ya. Dia yang menghisap semuanya. Jadi ketika ada kalimat di Al-Quran menyatakan kamu akan dihidupkan kembali dengan tubuh baru, ya bukan tubuh ini ya, bukan tubuh ini gitu. Yang dinamakan tubuh baru itu maksudnya nyawa dengan keadaan yang baru ya. Sudah pindah alam daripada dunia ini gitu. Ya, maka 0.1 tadi semuanya ada di dalam diri ya. Ya, kalau saya ringkas begini, ada di dalam dirimu yang dinamakan aku, ahad. Kalau sudah duduk pada aku, ya itu sudah menjadi. Ya. Aku ini siapa ya? Aku itu ya sesuatu yang dari Allah langsung ya, sifatnya Allah ya, geraknya Allah. Nah itu sudah aku yang laisa ya. Nah, baru turun dari aku menuju kepada kami. Nah, wa nahnu aqrab. Nah, kami itu yang disebut oleh aku itu sendiri adalah anta. Ma anta bi nikmati rabbik. Ya, karena aku tidak menerima nikmat, ya. Saya ulangi lagi, aku ini tidak menerima nikmat. Justru yang menerima nikmat itu anta. Nah, anta ini siapa di dalam dirimu? Ya jiwa, ya. Ya nyawa, ya ruh, ya akal, ya kolbu. Nah, itu yang menerima nikmat. Ya. Terutama ruh, ya. Ruh ini yang paling banyak menerima nikmat ruh. Nah, baru nanti di situ menunjuk dia. Nah, dia itu menunjuk, saya menunjuk Abaji. Nah, saya menunjuk Abaji begini, aku adalah engkau yang lain Abaji. Ya, Abaji ini adalah diriku yang lain. Karena di dalam kodratnya Abaji, saya melihat itu tadi ya, melihat aku dan kaminya sama gitu loh ya. Saya melihat itu, tawaduk saya kepada sesuatu yang saya pandang di dalam diri Abaji itu. Nah, nanti semuanya akan duduk kepada aku itu. Ya silakan yang lain. Mungkin Abaji yang baru datang. Silakan Abah Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat ini benar sekali apa yang dikatakan oleh Kang Asrito tadi. Jadi segala sesuatu yang di luar itu ya adalah yang di dalam. Jadi Bakkah atau Ka'bah ya, Ka'bah itulah yang sebenarnya ada di dalam diri. Itulah yang disebut dengan penyedot. Makna lainnya itu adalah penyedot. Makanya napas itu bisa keluar masuk. Ya. Seperti halnya orang tawaf, lagi sedang tawaf. Jadi napas itu bisa keluar masuk karena ada yang menyedotnya gitu. Nah itulah sifat-sifat 7 yang ada pada dalam diri itu yang berlaku sehingga seseorang itu bisa eksis seseorang itu. Dan pada dasarnya kita sebenarnya hanya menyaksikan dua kekuatan yang ada pada diri itu aja, kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Namun di dalam keduanya itu ketika pertemuan antara roh dengan jasad itu kan ada. Abah Haji suaranya kecil, kurang besar. Iya kan?
Mungkin ini perlu perbaikan dulu. Ya. Ini masih kecil. Bisa gede lagi nggak? Belum makan ya? Bisa jadi nih. Monggo dilanjut dulu. Ini trouble ini kayaknya. Bentar. Ya, monggo Lanjut, yang lain lanjut. aja. Yang lainnya aja Bun dulu Bun. Nah, ini aku memperbaiki ini. Kayaknya handsetnya ini trouble. Ya, yang lainnya Bun. Nggak apa-apa, Bah Haji aja. Ayo lanjut, jangan malu-malu. Nggak apa-apa. Iya. Ini suaranya mungkin masih kurang bagus. Udah nggak apa-apa deh. Enggak, aku mau mensinergikan dengan Kang Waskito aja sih. Tadi baru lompat-lompat masalahnya tadi. Jadi aku mau mengambil ini aja, peredaman kepada Kang Waskito. Pendinginan, kasarannya pendinginan gitu loh. Jadi aku mau menyerap energi beliau aja lah. Ya, Kang Waskito, monggo di suaranya itu aja udah enak gitu loh di badan ini. Monggo Kang Waskito. Aku pengen dengarkan ininya, pendinginnya. Silakan Mbak Sobo dibuka mute-nya. Abah lagi selonjoran, lagi goreng tempe. Oh, lanjut Abah. Silakan. Bahaya ini ya. Laki-laki aja bisa jatuh cinta pada saya kayak Abah Haji. Apalagi perempuan. Tuh dikasih kalung Abah. Iya. Kemarin aku dikasih cincin, Abah ngiri. Sekarang Abah dikasih kalung. Ini Kang Waskito perlu betul bersinergi gitu loh. Jadi kita perlu mendengarkan ya kayak seperti semacam baterai itu loh Kang Waskito, jas-jasannya udah kemana-mana tadi melubernya, habis itu kan perlu dicas gitu loh. Monggo Kang Waskito. Ya, jadi begini. Banyak orang menyatakan dia karena mendapatkan literasi tapi tidak bisa pakai. Contoh nih yang paling dekat aja ya, yang paling dekat, paling nyata dan sesuai dalil kan gitu ya. Siapa itu? Yaitu dinamakan malaikat Jibril. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihi min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Tatanazzalul malaikatu warruh ya. Malaikat dan juga yang dia disebut Ruhul Kudus itu siapa? Yang diturunkan oleh Allah itu siapa? Tatanazzalul tadi atau unzila ya. Siapa? Itu yang dinamakan Jibril ya. Jibril itu yang malaikat yang sudah bisa menjadi Ruhul Kudus kan gitu ya. Nah, sebetulnya wujud malaikat Jibril itu apa sih ya? Ruhul Kudus itu apa? Ini yang nyata aja yang kamu alami dan dialami semua orang. Ya. Banyak yang menyatakan akal. Ya. Akal ini adalah produk daripada kamu belum mengalami. Nah, akal itu adalah produk daripada penjelasan. Penjelasan dari mana ya? Al-Quran itu sendiri. Tapi kan Al-Quran itu sebetulnya maknanya luas. Kita harus merenungi dulu. Makanya perintahnya adalah tadabbur. Al-Quran itu direnungi, ditadabburi. Ya. Sebetulnya yang dinamakan Jibril itu, awal kali pertama yang dinamakan adalah kesadaran sejatimu sendiri, Jibril itu. Ya. Maka digambarkan ketika peristiwa terjadinya Rasulullah bertemu Iqra
Iqra. Nah itu sebetulnya bentuk dari kesadaran Rasulullah sendiri yang bertanya. Hah? Kalau mau pakai biar itu nanti disimpan. Ambil banyak-banyak. Iya. Tanya. Bentar ini ada gangguan. Siram aja. Cari tempat. Jadi itulah yang dinamakan Jibril, itu adalah kesadaran muyakzah. Ya. Kadang kita diam-diam ada sesuatu yang menegur ya, kesadaran kita yang menyentuh kita kan. Nah itulah Jibril. Tapi dengan kita sering menyatakan ingin masuk kepada kesadaran itu, disitulah yang ketika yang dinamakan Jibril tadi kita padatkan, kita bentuk, kita menyerupai. Dengan apa? Dengan sukma kita. Ya, maka jiwa itu kan tidak bisa diserupakan apapun. Ya. Bicara jiwa, jiwa itu tidak boleh diserupakan oleh apapun. Ada kodrat di dalam dirimu dinamakan sukma. Nah, sukma ini kalau dimasuki kesadaran sejati tadi menjadi Jibril. Gitu loh ya. Menjadi wujud. Begitu juga yang terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah punya sukma. Sukma ini ya masih bentuk sesuatu yang tidak berbaju. Tidak berbaju. Maka dipadatkan, dimasukkan kesadaran Rasulullah tadi yang murni tadi, supaya dirimu yang banyak kepalsuan. Nah, dirimu itu kan banyak kepalsuan ya. Contohnya apa ya? Indramu itu sendiri kayak jiwa aja terkungkung dalam kepalsuan. Selalu diliputi oleh 3 jiwa. Jiwa apa itu? Jiwa amarah, jiwa lawamah, jiwa sufiyah. Nah, itu selalu mengkungkung jiwa mutmainnah. Sebetulnya dinamakan jiwa itu ya mutmainnah aja dia. Jiwa yang tenang itu. Maka jiwa itu harus dalam kondisi tenang kan gitu. Maka yang dipadatkan dengan sukmamu tadi, bentuk kesadaran sejatimu yang hadir tadi, itulah yang dinamakan malaikat yang berbentuk Jibril di depanmu. Ya. Maka Khidir pun juga begitu. Ya. Ini saya bongkar dikit-dikit aja ya. Sekarang masalah Jibril aja. Nah, Jibril itu dinamakan kesadaran murni yang ada di dalam dirimu yang dinamakan kesadaran sejati. Bagaimana kita supaya menyentuh kesadaran itu kan? Maka kelemahan kita itu sebetulnya kan di dalam sesuatu yang harus wujud gitu ya. Kita harus melihat kan gitu ya. Harus bisa kita lihat, bisa kita tampakkan. Maka ada kodrat yang dinamakan sukmo. Mau di ajaran apapun ini, di ajaran Hindu, Buddha, sukma itu ada. Dan saya mengakui, ya, baik dalam kajian tasawuf dinamakan sukma itu disebut apa? As-suhbah. Ya. Di dalam tasawuf disebut suhbah. Itulah kenapa Nabi sering menyatakan sahabat. Ya. Kita tidak perlu sesuatu yang lain. Ya. Kita tidak perlu teman, kita tidak perlu murid, kita tidak perlu ya, dalam arti kata guru ya. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada as-suhbah. Kan gitu ya. Nah, tinggal yang dimasuki as-suhbah ini siapa? Nah, kalau bicara kesadaran ya yang memasuki Jibril. Kalau bicara kesadaran yang memasuki Jibril. Itu yang dinamakan sukma ya. Bahasa kita itu sukma. Baji dikembangkan. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi nggak harus sama kan gitu ya. Kita mengkaji itu kan nggak harus. Silakan yang lain. Ya sudah benar itu Kang Waskito. Sukma itu kan kalau kita ambil dari bahasa Sanskritnya itu su itu adalah cahaya. Ba-nya itu kan adalah diri itu. Jadi kalau mau juga di ini kan susuk manungsa. Jadi susuknya itu. Arti susuk itu apa? Jadi ya itulah yang mendampingi Muhammad kemana-mana.
mendampingi raga ini, mendampingi yang jiwa kita itu kemana-mana. Maka kalau itu yang aktif, maka tidak akan tersesat jalan dan arah langkah, itu tidak akan terlihat. Ini lagi, dia bakal tersesat lagi. Jadi itu sudah luar biasa itu semua yang mendampingi daripada jiwa itu tadi. Saya lagi ngeblank Kang Mas kita tadi itu terlampau jauh jalannya, ngeblank lagi, mohon maaf. Sukma. Silakan Kang Sukma. Nggih. Jadi sukma itu sendiri itu kumoyo. Kumoyo itu kumo itu hidup yang sebenarnya dari sang kehidupan itu karena ada darah itu tadi. Maka dinamakan nadar gitu. Kalau nadar ini sepertinya ketika saya nanti kalau punya rezeki besar saya mau ke rumah Abah, bahasanya gitu. Lalu didoakan sama Abah, ketika saya ini sudah dapat rezeki besar dilupakan. Itu namanya nadar, nana dan dara itu tadi. Maka kejadiannya yang membentuk sebagai nana dan dara itu tadi sehingga tidak sinkron, sehingga apa ya, membentuk darah dan nana itulah yang sakit itu, cedut-cedut itu apa itu, karena itu di situ kumo sang sukmo langgeng itu tadi. Nah di situ jadi yang dinamakan kumoyo itu bisa melewat dari angen, bisa menjadi angan gitu ya, dari terlintas dari alam hoyali gitu. Jadi memang sangatlah bedanya kalau hoyali sama maya. Dunia kan ada manusia. Jadi maya ini sang sukmo manik moyo putih kang manggon ono ing gantilane ati kang putih gitu. Jadi adanya di dalam kesucian itu, maka sukma itu akan menjadi sang malaikat Jibril itu memang benar itu apa gitu loh. Benar. Jibril itu tadi ya. Jadi bisa merubah artinya. Maka ketika di dalam zikir napas tanafas, nufus tanufus itu tadi memang benar kejadian ketika kita itu masuk ya, nanti menjadikan sebuah hakikinya perkara yang ada di dalam, tapi yang di luar itu akan menjadi suatu keinginan untuk penyampaian itu. Maka di dalam terapan istilahnya, kencangkanlah ketika kita itu tenang, posisi duduk tegap, tangan kanan dan tangan kiri di paha yang atas, artinya dalam pejam kita menenangkan daripada sang jiwa itu, sehingga kita menarik napas dari Allahnya itu sendiri, lalu Muhammadnya yang keluar dari mulut yang sangat halus. Nah itu nanti bisa ketemu semuanya itu apa? Itu yang saya terapkan itu di situ. Karena mani ini sebuah apa ya, intan permatanya artinya mani. Makanya yang dinamakan mani moyo sang sukmo mani moyo gitu.